Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari pemodelan SIG dengan menggunakan metode indeks, menggunakan penghargaan berjenjang tertimbang. Bedanya kalau berjenjang ini hanya ada skor di tiap parameter, tapi kalau berjenjang tertimbang di tiap parameternya dia mempunyai bobot yang berbeda pada tiap parameter yang menjadi input. Kali ini tema yang kita pelajari adalah dengan pemodelan spasial untuk lahan kritis pada kawasan budidaya usaha pertanian. Di sini yang kita butuhkan ada 5 input data. Yang pertama peta produktivitas, yang kedua kemiringan lereng, yang ketiga erosi, keempat prosentase batu-batuan pada tanah, kemudian yang kelima manajemen lahan. Dan prosesnya kita pakai pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. Jadi di sini ada skor dan ada bobot. Kemudian tujuannya untuk mengetahui daerah lahan kritis berdasarkan unsur-unsur pembentuk lahan kritis tersebut. Ini input yang pertama adalah peta produktivitas. Ini bobotnya, jadi pada produktivitas mempunyai bobot 30 dan skor pada masing-masing klasifikasi produktivitas mulai 5 sampai terendah, sangat rendah, 1. Yang kedua, peta lereng. Peta lereng ini mempunyai bobot 20, kemudian masing-masing kelas lereng mulai kurang dari 8% ini 5, sampai yang terbesar lebih dari 40%, skornya 1. Yang ketiga, peta erosi. Peta erosi ini bobotnya 15, dengan klasifikasi untuk kelas ringan itu skornya 5, kemudian sampai yang sangat berat skornya 2. Kemudian selanjutnya prosentase batuan. Prosentase batuan ini bobotnya 5 dan masing-masing skornya kalau batuannya sedikit 5 sampai yang batuannya banyak skornya 1. Kemudian yang terakhir peta manajemen lahan dengan bobot 30 dengan skor pada masing-masing kelas yang manajemen lahannya baik 5 sedangkan buruk 1. Nah, ini kriteria menarik kesimpulannya. Jadi nanti total dari nilai itu dikalikan bobot pada masing-masing peta input. Kemudian hasilnya totalnya jika kurang dari 200 masuk kategori sangat kritis. Dan sampai jika yang terendah tidak kritis ini lebih besar dari 400. Ini tahapannya, peta produktivitas, erosi, prosentase batuan, manajemen lahan. Kemudian ini dilakukan overlay, bobot pada masing-masing peta. Kita bobot semua, erosi dengan bobot 15, batuan dengan bobot 5, manajemen lahan dengan bobot 30. Dengan persamaan sebagai berikut dan hasilnya sebagai berikut. Ini hasilnya. Bagaimana mengolahnya di ArcGIS? Tahapan awal kita buka semua peta yang dibutuhkan. Ini produktivitas dengan petanya sudah ada skor, masing-masing skor. Kemudian ini lereng dengan skor sebagai berikut, semua sudah ada. Ini erosi dengan skor sebagai berikut. Ini batuan dengan skor sebagai berikut. Dan ini manajemen lahan dengan skor sebagai berikut. Selanjutnya karena kita menggunakan model builder, kita buka news, kemudian kita
bikin toolbox, CADB ini bikin lahan kritis. Oke, kemudian kita bikin modelnya. Kemudian kita masukkan semua data. Kemudian kita pilih union dan kita koneksikan semua data. Kemudian setelah dikoneksikan, kita buka output penyimpanan, kita atur. Oke. Kita masukkan airfield, kita koneksikan. Fieldnya kita isi, kasih nama di sini kritis, kemudian tipenya teks, kita oke. Kemudian kita masukkan calculate field, kita koneksikan. Kemudian field kritis kita masukkan, kemudian baru ekspresinya kita isikan. Kemudian dalam kode blok ini saya sudah membuat bahwa ditulis sebagai berikut, bahwa di sini maksudnya adalah ini nanti bukan total sesuai dengan field yang kita buat, berarti ini 5 kali skor batu, 15 kali skor lereng, erosi, ya, 20 kali skor lereng, 30 kali manajemen, dan skor prod ini. Dengan jika nilai totalnya ini kurang dari 200, ini masuk kategori sangat kritis. Kemudian jika antara 200 sampai 400 masuk kategori kritis, dan selain itu tidak kritis. Setelah kita kopikan di sini, kita edit ini karena ini bukan total ya. Fieldnya tadi add field kita buat kritis, ini kita kritis. Kemudian 5 kali skor batu ini sudah benar, 15 skor ros, dan ini sudah benar. Nah, kemudian ini yang total-total kita rubah karena field yang kita buat kritis. Jangan lupa di sini kita isi bahwa kritis ini density, karena di sini density sama dengan oke. Kita coba kita running. Nah, ini berarti sudah nggak ada masalah. Kita bisa lihat hasilnya, klik kanan, add display. Kita lihat hasil sementara di display. Nah, ini sudah masuk, di kritisnya sudah masuk. Kemudian tinggal tahapan akhir, kita dissolve. Dissolve ini dikoneksikan, input. Nah, kemudian dissolve-nya kita buka, bahwa ini outputnya kita isikan. Oke ya, ini penyimpanannya kita atur, saya kasih nama kritis, kemudian yang kita dissolve ini kritis, kemudian oke. Selanjutnya kita coba running. Nah, sudah berjalan. Kita coba buka hasilnya, add display. Nah, ini sudah benar. Agar nanti otomatis input-input ini kita jadikan model parameter. Ini, model parameter semua, sama yang output terakhir model parameter disimpan. Kemudian kita coba model builder yang kita bikin, kita buka di folder acara 4. Nah, ini ya, yang bawah yang lahan kritis. Ya, ini lahan kritis, kita buka modelnya. Nah, ini dia langsung akan keluar. Nah, jadi kalau filenya sudah otomatis, tinggal outputnya kita coba eksekusi. Lahan kritis. Oke, eksekusi.
Nah, ini hasilnya. Sesuai, kita bisa kelaskan. Coba simbologi, kategori, dan kritis. Ini yang kritis saya kasih merah. Nah, yang tidak kritis, sangat kritis merah ya. Kemudian kritis hijau, tidak kritis kuning. Oke, nah ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.